Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Penny Ramdhani menduga kuat sindikat tindak pidana perdagangan orang melakukan perlawanan di tengah upaya gerak cepat Polri melakukan langkah-langkah penegakan hukum saat ini. Ia mengatakan perlawanan tersebut diduga kuat dengan dibangunnya framing terhadap dua hal. Pertama, ia mengatakan dibangun framing di berbagai media sosial seolah Satgas TPPO melakukan penangkapan terhadap PMI. Ia menegaskan selama ini ratusan orang yang ditangkap oleh Satgas TPPO adalah calo, kaki tangan, dan sindikat penempatan ilegal PMI. Kemudian Satgas juga telah menyelamatkan hampir 2.000 PMI ilegal. Kedua, ia mengatakan diduga framing yang dibangun kerja kepolisian mengganggu proses penempatan resmi. Menurutnya dalam hal tersebut keliru dan menyampaikan data berikut ini. Pada tahun 2020, ia mengatakan awal COVID, penempatan PMI resmi hanya berada di angka 113.436 ke berbagai negara. Pada 2021 lanjutnya, situasi COVID sangat parah menempatkan PMI resmi ke berbagai negara hanya mencapai 72.624 orang PMI. Pada 2022, ia mengatakan saat kondisi pasca COVID semakin membaik, tren jumlah penempatan PMI legal semakin positif dan berada di angka 200.761 orang yang berangkat ke luar negeri. Pada 2023 terhitung 1 Januari hingga 4 Juli hari ini, ia mengatakan penempatan sudah di angka 137.038 PMI. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan langkah penegakan hukum akan terus digalakan. Ia juga memperingatkan siapapun tidak boleh membackingi kejahatan TPPO mengingat hasil identifikasi BP2MI terdapat backing di mana-mana. Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, juga sudah mengatakan backing bagi penegakan hukum adalah konstitusi.